Terus ini ada beberapa keterangan yang sakit ditambahkan. Muhammad dan itu kan nama ya. Rungokno ben sampean kulino roh bahasa Arab. Muhammad dan itu nama sangka Madinah Muhammada yuhamidu tahmidan Muhammada yuhamidu tahmidan. Terus berarti isim fa'ile fahuwa Muhammadun apa? Fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun. Ini rungokno. Ben ada di pemimpin Islam iso sorok. Ora bengak-bengok tok ora iso sorok. Bahaya ini wah. Bahayanya begini karena rungono ya. Terus alam itu ada dua. Tak warai ngaji zaman ada alam mangkul, ada alam murtajal. Alam mangkul itu alam yang sebetulnya lafadz itu tidak alam, tidak sebuah nama. Tapi ada kata kerja yang ditafauli itu diharapkan baik. Kenapa? Diharapkan baik. Misalnya orang Jawa namanya kan Harto, nak menusukkan banyak apa? Harto, jenenge bagus, mungkin kelakuannya ape, jadi kelakuannya bagus. Paling gak ning pondok ora ana iki lah diceluk Gus. Mereka jenenge napa? Itu kan kalau dikonco Kebumen, jenenge iku Agus. Iku bapake ku dendam zaman mondok iku ora celuk Gus. Awas, anakku tak jalano Agus. Jadi ora ana iki lah diceluk. Jadi ojo ditambahi, nek ditambahi diceluk tambahane Agus tok. Ben mau ndak mau. Ya. Sehingga nama-nama seperti itu bagus, terus Harto, terus Becik, terus Sengangel, ya itu Bejo, itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal, tapi mangkul karena ada harapan supaya maknanya seperti itu. Nah kemudian Muhammad itu maknanya yang terpuji. Nah itu karena Nabi itu satu faktual, satu fakta, tentu itu tidak sekedar harapan, memang pasti nyata. Makanya disebut wasamihi dawadatihi Muhammadan li'annahu satuhmatu ubah. Jadi ibunya Nabi namanya Aminah. Aminah nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammadan. Orang yang terpuji karena memang semua perilakunya terpuji. Ya. Tapi tentu Nabi sebagai hamba yang baik, dia juga pemuji, beliau juga pemuji. Makanya beliau namanya juga Ahmadu. Ahmadu itu muji sapa ingsun. Jadi kalau sampean bilang alima ya'lamu, ya alima ya'lamu ilman, kalau untuk ingsun kan ya'lamu menjadi apa? A'lamu, saya tahu. Yadribu menjadi adribu, saya mukul kan gitu. Nah, Kanjeng Nabi bin nisbat ilallah, hubungannya dengan Allah tentu beliau bilang Ahmadu, saya memuji. Mananya Ahmadu Woha. Sehingga namanya Nabi itu Ahmad dan Muhammad. Rungono. Nah karena namanya Nabi itu nama yang mangkul, rungono ya. Nama yang mangkul, maka kitab-kitab Taurat yang kodimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad, tapi yang maknanya sama. Makanya misalnya di bahasa Ibrani itu ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Yuhanna maknanya ya Al-Muhammad, orang yang dipuji. Makanya ini penting saya utarakan. Jadi kadang-kadang orang-orang orientalis bilang nggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad. Tapi ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Dan di situ menunjuk satu nabi akhir zaman yang perilakunya terpuji. Karena nabi termasuk jenis alam mangkul, alam mangkul. Kali-kali ngaji nahu, si benro, bentong. Nah ini penting karena ini persyaratan jadi ulama. Persyaratan jadi ulama. Orang-orang ini kita syarat ulama, ini panggung, terus maca ini, penampilan ini, terus intonasi suara ini, itu jenis wong lomba, paham ya? Syarat ulama ya alim mana? Syarat ulama ya alim. Nah, syarat wong lomba dan penampilan. Nah ini penting saya utarakan. Nah, gue mau ngaji ki alim tak jamin. Paling enggak dibanding tanggamu sing alim. Nah, karena nama ini nama mangkul, jeling ya, nama mangkul. Maka namanya Nabi itu bisa banyak sesuai sifat atau perilaku atau status atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Saya ulang lagi ya, karena nama ini berdasar fakta atau berdasar perilaku atau prestasi,
Maka nama Nabi ini bisa banyak sesuai prestasi yang pernah dilakukan Nabi. Makanya Nabi sering ngintikan anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra. Saya ini pelebur. Anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra, yang dengan saya ini kekufuran menjadi hilang. Wa anal hasyir alladzi yusarul anbiya tahta qadrami. Wa anal aqib alladzi yaqibu wa bihi ar-rusul. Saya ini hasyir karena semua orang Nabi nanti dikirim di bawah benderaku. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya menutup para Nabi. Makanya Nabi menyebut sekian nama. Anal hasyir, anal mahi, anal aqib. Paham ya? Karena tadi nama itu berdasar apa? Berdasar perilaku atau prestasi. Sampean ini selain binama kan jenenge muta'alim, kan belajar. Terus ya itu sudah muta'alim, terus ada status lagi karena ya hiburan, orang yang nyari hiburan. Ada status lagi dan variasi untuk kebuju ngaji, penghindar, mau itu kan statusnya banyak. Jadi karena semuanya berdasar mangkul apa? Berdasar apa? Mangkul. Kayak orang lomba pidato ya gitu. Syiar Islam, ya, di podium, di syuting TV ya namanya syiar. Jadi di hatinya mungkin ya ono niat bergawe pintu umroh. Mungkin yang hatinya ono niat pengen mungkruli tanggane, macam-macam. Ya terserah, makanya terserah niat tuh karena di sini. Sebetulnya alam ini dibikin untuk mangkul. Karena al-alam mutawayyir wa kullu mutawayyir hadis. Tapi bisa aja ikhlas benar-benar ingin syiar daripada TV didominasi al-maksiyah terus ingin menampilkan ketaatan. Ya bagus kalau gitu. Dan itu semuanya mungkin karena alam ini mangkul. Mangkul itu satu bahasa itu diciptakan satu perilaku. Makanya Nabi disebut Muhammad, Mahi, Aqib, Nawaha, Hasyir. Bahkan sebagian kitab-kitab manaqib menyebut Nabi itu ala nabiyina Muhammadinir Raufir Rahim, karena Nabi juga disifati Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena banget walasen umat disebut Rauf, banyak kasihnya disebut Rahim. Maka di sini kelihatan bahwa nama-nama itu berdasar makna. Makanya Allah punya berapa? 99. Karena sebetulnya nama-nama itu ya memang begitu. Misalnya Ar-Razzaq. Siapa yang nggak tahu kalau Allah itu pemberi rizki? Al-Wahhab. Ya memang Allah memberi. Al-Hadi. Memang Allah memberi petunjuk. Maka teman-teman yang ngaji di sini kok jenis Sartono tenang saja. Jenis Bagio ya tenang saja. Nah, aku sudah di kiai, terus banyak orang ngaji kamu, jenis Syekh. Karena pengajar kiai itu. Ya sudah, gak masalah. Nama Anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. Makanya kamu tidak usah frustasi dengan nama yang sekarang. Karena nanti tetap ada tambahan-tambahan. Ya misalnya jeneng itu, ya wow, misalnya jeneng Sartono bawa Kijo, terus tapi ternyata dia hafal Quran alim. Nah dia dipanggil di akhirat. Wahai pengajar kitab Ihya Ulumuddin, datanglah oleh teko. Jadi jeneng kampungannya hilang, no? Tapi nak jeneng Arab wapi. Ya, tapi jebule kelakuan era karuan. Qadir duplikat yang enggak di Baghdad. Kelakuan kok ngono ku piye. Padahal jeneng lho Qadir aja. Qadir aslinya apik, duplikatnya alam gitu. Nah, makanya saya itu berpendapat, ini rungokno tenang ya, nama itu berdasar status atau tafaul. Kalau tafaul artinya belum terjadi, tapi berharap demikian. Kalau status ya tentu memang itu kenyataannya. Nabi adalah Ahmadu, pemuja kepada Allah. Jadi apa? Alima ya'lamu untuk imsun a'lamu. Berarti Ahmadu saya memuji. Tentu Nabi selalu muji Allah Ta'ala. Dan beliau juga Muhammad, orang yang dipuji. Karena semua perilakunya mencerminkan hal-hal yang terpuji. Karena orientasi beliau adalah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajari manusia sujud, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Andai kan orang anut Nabi itu selalu ngomong ujub. Iya, calon presiden berdebat podo-podo muji Allah. Kitalah yang dijadikan sebagai presiden. Allah saja yang berkuasa. Sebetulnya kita hanya penjual apa, misalnya kan. Yang satu ya gitu. Kan akhirnya muji Allah, dan ini enggak muji dirinya sendiri. Kan pusing jadinya. Semua kiai itu andai kan eling Allah itu rano ujub, rano kemuluhur. Allah lah yang menjadikan saya alim. Allah yang mentakdir saya mengajar. Allah yang bisa menjadikan saya bisa baca kitab.
Sing belajar gitu. Allah menggerakkan hati saya datang ke pengajian, bukan datang ke dangdutan. Allah menggerakkan hati saya. Oh itu kan langsung Allah tok yang hebat. Kita hanya sebagai objek asar kudratnya Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala kabur karena kamu mensifati diri kamu sendiri. Makanya disebut anania. Anania itu ego, melupakan Allah Ta'ala. Indonesia begini karena saya. Semua Indonesia begini karena saya. Sing sitok, sing tukang kritik. Tanpa tak ingatkan, nggak tahu. Presiden nggak tahu apa-apa. Dia tahunya setelah baca buku saya. Dan kok saling kritik. Ya kacau kalau seperti itu. Itu pangeran Rawana seperti itu. Yang ngono itu anania apa? Sifat ego. Makanya dalam ilmu tasawuf yang harus dihilangkan apa? Sifat anania, keegoan. Karena yang hakikatnya wujud, yang hakikatnya terjadi adalah kabeh iradatullah, kersane Allah. Sehingga setelah seperti ini ya, yang alim gak mau luhur karena yakin semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dilatih. Nah, itu namanya Ahmadu. Makanya setiap Nabi pidato mesti fahamidallah bima huwa ahlu. Pertama pasti memuji Allah. Sampai nanti ketika kita masuk surga pertama ngomong apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah matur nuwun jenengan kasih hidayat, kalau enggak ya saya tidak tahu ini. Jadi maka nanti di surga pun wiridannya sama dengan di ngaji sini. Mana kita sebenarnya nak sembuh swarga yang ngaji teng mriki. Kemudian wiridane bodoh. Mana dilatih saiki. Dan insya Allah sebenarnya aram swarga lari. Mereka wiridan yang saya ajarkan itu nggak bisa dibaca di neraka. Dan saya emang nggak terima kalau itu dibaca di neraka. Karena itu wiridannya ahli swarga. Aku raro malaikat itu posisinya saya gitu delok sini, semua seneng raro. Kemungkinannya sinis, gayanya kayak ahli swarga itu ya kemungkinan. Tapi saya yakin dalam malaikat khas itu capopo gitu ya. Atau kemungkinan dia senang dianggap pelatihan. Calon ahli surga maka latihannya ya gaya ahli surga kayak pramuka lah sudah latihan dulu. Karena nanti di surga lihat wiridannya tadi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti wiridannya sama seperti kita. Bahkan keren wiridan kita zaman di dunia. Karena apa? Prestasi surga yang keren itu ternyata merujuk wiridan kita di dunia. Jadi nanti apa dokumen di akhirat itu keren dokumen di dunia. Kenapa? Surga yang begitu hebatnya itu merujuk prestasi yang di dunia. Jadi misalnya kamu dites nanti, Cong mau alhamdulillah kamu baca. Salih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Terus tahlilan kemana? Maksudnya asli tahlilan asli orang karena orderan pitung pinane mayit asli. Mau jadi sensitif kok. Tahlilan asli maksudnya memang mentalnya tauhid, paham ya? Nah acara wong mati kan seremonial. Aslinya orang tahlil diundang terus. Dan makanya aku ambek sing kritik tahlilan ada setuju, ngeling pangeran wong tadi diundang. Ambek sing kritik tahlilan aku yo kudu guru, wong wiridan dikritik kuwi lha. Cara kuwi wis biasa, waras biasa. Mestine yo isin to. Kan ada di kiai kok tahlilan ning gone tangga pitung dina gedhe-gedhe tenanane bebo nangis. Mestine isin ki tau ngono tenan ta ora ning omah. Ngono nang bedak ono order. Bareng sing udang mau melarat anggap sithik-sithik, bareng sing sugih semangat. Iku apa-apaan. Sing kritik ya padha dhewe, ora ada dutan, ora gaplen, ora dugem kok di kritik. Memang iki dilapatno kalimat to. Wis biasa wae cara kula. Kula ketemu ngritik tahlilan bolak-balik. Soro kula kesadat muni ora ono sunah Nabi, ora ono bingung, ora ono hadis. Ya aku mending aku ya wis kowe ngritik ngono iku ya ora ono hadis. Nabi ora ngajari. Nabi ora ngajari cangkem elek. Wis padha ora hadis bener lah, wis aku udah bener. Padha pakwa ngono iku ya ora ajarane Nabi. Tapi kamen wiridan tahlilan bedak wong muda ki ora ajarane Nabi. Nabi wiridan fi kulli khinin wa zaman setiap saat. Tepaan pasti ku diundang wong yang akhirnya wiridane ning tangga. Ora lah ya wiridan ning dalem ngeling Nabi, eling pengirat. Tapi kan gak nah ono orderan kok prospek tenanan. Nah diundang wong sugih penampilan. Kan diundang wong melarat terus tangi turu gak salin santai. Tapi nek diundang ning kabupaten jasa no, ya no. Mana mau malaikat sing yudo iku. Wah, jadi kalau orang ngajak ke penjasa, selalu diguyu malaikat serasa. Kalau sering macam, nabi pengiran tangan ngarep muara tuh macam. Jangan kira saya tidak pernah serbanan, gua sering serbanan, tapi pas sampai pengiran maman, sampai harus serasa.
Kalau beberapa kali sholat be pangeran kayak nggak bisa penting be pangeran. Sampai sampean pergi uang. Tapi suatu saat mungkin aku tua menowo tapi kemungkinan itu kecil tapi ya mungkin. Jadi jelas kalau sering nabi pangeran tuh nggak sering. Sering kalau saya aduh sholat di nabi pangeran ya asik. Saya ulang lagi ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul apa? Mangkul itu lafaz yang dipindah berdasar fakta. Makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama. Sama itu sesuatu yang di atas. Orang Arab bilang apa? Sama. Makanya Allah Ta'ala bisa disebut apa? Allah Ta'ala wa sama. Sama maknanya itu luhur. Paham ya? Makanya sesuatu yang di atas disebut apa? Sama. Sajarah itu maknanya sesuatu yang berkembang. Pohon itu kan berkembang macam-macam. Orang Arab nyebut apa? Sajarah. Kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah. Sa'ah itu karena menunjuk waktu. Jadi semua bahasa itu sebetulnya menunjuk alam mangkul. Manusia namanya insan karena suka lupa. Hati namanya qalbun karena malik. Ya sudah seperti itu. Nah, jadi makanya terus kita menjadi tahu. Nah, berhubung Nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capai, termasuk yang paling fenomenal tentu menghapuskan kekafiran. Paling tidak secara ilmu. Kan faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang. Tapi andaikan orang pakai ilmunya Nabi, pasti kekafiran itu hilang. Maka Nabi menamakan dirinya Anal Mahi Alladhi Yamhubi Al-Kufro. Saya ini pelebur atau penghilang. Karena dengan saya kekafiran menjadi hilang. Ilmunya loh maksudnya. Ada terus angker wong kafir buat paten. Ben wong kafir hilang. Wong kafir orang mati kabeh satunya wis mati sih. Tetap tidak. Yang dimaksud itu dengan ilmu apa? Dengan apa? Ilmu. Ya saya ulang lagi ya. Makanya yang sekarang namanya jelek, misalnya jeneng mau ditekdir Sumanto. Ya misalnya ya kamu kok punya anak Sumanto gak apa-apa. Suruh aja ngajar ihya terus. Nanti panggilannya di mahsyar, wahai pengajar kitab ihya, wahai juara MTQ. Nanti panggilannya seperti itu. Tapi kok tetap mangan balung misalnya. Nanti panggilannya wahai pemakan balung. Karena alam ini mangkul, jadi ada apa harapan untuk merubah status. Jelas ya, paham ya? Nah, Nabi alam mangkul yang milihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenenge Muhammad dan perilakunya benar-benar terku. Tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nanto namanya baik tapi kelakuannya gak karu-karuan. Karena boe gaya jeneng ya mau gaya-gaya nanto. Kan banyak nyun sewu di Jakarta di mana-mana. Ya di mana-mana namanya keren, Ghazali. Tapi kelakuannya belas gak Ghazali. Ya seperti saya misalnya, saya ini kan dulu karena bapak saya misalnya pecinta Bahuddin Naksabandi, nama saya Bahuddin Naksabandi. Semua orang alim kan nama Asnawi. Dulu orang alimnya orang Mekah. Madhab Syafi'i itu Asnawi. Terus ditiru sama buyut saya Kudus namanya Asnawi. Itu Pak Alim tenang. Saya kira banyak Asnawi yang masih waras. Ghazali ya banyak yang waras, yang nggak waras yang mulai banyak juga. Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak. Yang asli waras, tentu yang asli waras. Yang mulai duplikatnya yang waras ya banyak, yang nggak waras ya banyak. Kalau aku mangkal be Mustafa, aku jadi Mustafa itu rada kurang ajar kan. Mustafa itu alam lakok, orang yang dipilih itu jeneng Mustafa. Sebenarnya itu hanya nabi. Liane ya KW-KW ini ya. Dia ono sing apik, ono sing apa ya. Tapi saya sebagai cinta buta be Rasulullah itu enggak suka kalau orang yang saya cintai disaingi gitu. Nanti kalau nanti dendam, bagaimana ini kok masalahnya itu dok. Tapi saya sebagai orang alim tahu niatnya apa kok tak mangkel ya, akhirnya ya toleransi, no? Ya sudah, ini tengah-tengah benal hub wal bughdi antara seneng dan karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu nggak terima, apa? Nggak terima. Tapi masalahnya sing nyatet itu niatnya ya apik tenan tafaul. Ya sudah. Kowe terima misalnya wong jenenge Abdul Qadir Jilani itu bowling ngamen gedaan. Jajal. Iku idolamu Sultanul Auliya duplikatnya men apa? Gedaan. Iki rido. Jawab, nah rido kebangetan. Tapi gara rido yo keliru. Jenakno iku ya tafaul. Soale sampeyan wis no khotimah sing rasa apa? Akhirnya ya benal khub wal budiyas. Ya ana senenge ya ana gedhinge barno ora wis. Ya sudah seperti. Angge kanca dhisik kaji muen ora pati paham. Saiki dadi kiai. Iku anake jenengan sapa? Tom Badawi.
Gara-gara nemu ana ulama jenenge Tobat Dawi. Jare Gus jenenge kok asik, apik ya ono kebar. Itu surga. Itu jenenge ulama, ulama non Arab. Jenenge napa? Tobat Dawi. Lah anak intine tangga-tangga. Jeneng kok ngono kok. Padahal nemu ada nama itu. Tobat Dawi. Orang Indonesia itu, Satibi. Banyak orang di sana namanya Satibi itu ahli kiro asapa. Qurtubi itu ahli tafsir. Ini gitu kan? Qurtubi. Indonesia itu keren.